Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Mas Suko Pramono. Selamat datang di channel saya Mas Pram 77. Sahabat Anda berbagi komputer akuntansi, accounting dan perpajakan. Kali ini kita akan belajar seri Accurate 5 pada menu penjualan atau sales module. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Baik. Kamera saya off kan, saya pakai kamera Camtasia. Jadi Bapak Ibu, menu-menu di modul penjualan yang pertama adalah sales quotation. Ini adalah menu untuk menginput penawaran penjualan, ditawarkan kepada siapa, kemudian nomor dokumennya berapa, tanggal berapa, item yang ditawarkan apa saja, kemudian ini subtotal dari item yang kita tawarkan, kalau ada ongkos angkutnya berapa, nanti total invoice berapa, di sini description-nya, keterangan transaksinya. Ini sekilas tentang form sales quotation. Kemudian sales order sesuai dengan namanya, fungsinya untuk menginput transaksi pesanan penjualan, baik pesanan penjualan ini menindaklanjuti penawaran penjualan sebelumnya atau pesanan penjualan yang tidak ada sales quotation sebelumnya. Ini order by dipesan oleh siapa? Jika sales order ini nanti berasal dari quotation yang sebelumnya, maka nanti penginputan item-itemnya tidak diinput manual, tetapi kita klik quotation di sini. Kalau sales ordernya berasal dari quotation yang sudah ada sebelumnya. Tetapi jika sales ordernya itu berasal atau tidak ada quotationnya, maka itemnya kita input manual di sini. Kemudian kita inputkan PO number, SO number, kemudian SO date-nya. Nanti item-itemnya tadi, jika ada quotation ya kita ambil dari quotation, jika tidak ada ya kita input manual. Kemudian nanti di sini ada description-nya, keterangan transaksinya, kemudian total berapa, biaya angkut berapa, total order berapa. Di sini ada, di atas itu ada down payment, DO, dan get from memorize. Down payment ini akan kita klik jika pesanan penjualan itu ada uang mukanya. Jadi jika nanti ada pesanan dan uang muka, maka di sini ada down payment. Down payment ini untuk menginput besarnya uang muka yang diterima dari pelanggan kita. Kemudian jika sales order ini barangnya juga kita kirimkan, nanti bisa kita langsung DO di sini. Di DO-nya bisa diklik sales order kemudian DO, bisa juga nanti dengan membuka delivery order kemudian memanggil SO-nya, sales order-nya. Tapi ini sekilas tentang sales order. Kemudian ada DO, delivery order. Ini pengiriman barang. Pengiriman barang kepada siapa, nomor PO-nya berapa, nomor DO-nya diisikan. Yang kuning-kuning ini wajib betul, tidak boleh salah ini. Wajib diisi. Nah, tanggal DO, nomor DO. Kemudian jika DO ini ada SO sebelumnya, pesanan penjualan sebelumnya, maka untuk menginputkan barang-barang di DO tidak kita inputkan manual, tetapi kita select SO jika ada SO-nya. Tetapi jika memang barang yang dikirim itu tanpa SO, hanya ditelepon saja tanpa kita bukukan SO-nya, boleh itemnya diinput manual. Kemudian di sini ada description, keterangan transaksinya. Di sini ada ship via, barangnya dikirim lewat apa, lewat JNE, lewat truk, lewat kantor pos dan seterusnya. Ini DO.
Jika DO dikirimkan bersama invoice-nya, bersama fakturnya, surat jalan dan fakturnya dikirim bersamaan, maka di sini di atasnya ada invoice. Jadi jika surat jalan DO ini dikirimkan ke pelanggan bersama invoice-nya, maka begitu kita input DO langsung kita fakturkan. Maka di sini ada menu invoice. Tapi jika hanya DO saja ya sudah, begitu kita isikan DO, save and close. Kemudian ada slash invoice untuk menginput faktur penjualan. Di sini customernya, kemudian invoice numbernya, invoice date-nya, kemudian ship date-nya, tanggal pengirimannya. Kemudian untuk menginputkan barangnya, jika penjualan ini memiliki DO, maka select DO di sini untuk menginputkan barang-barangnya. Tetapi jika penjualan tunai di mana tidak ada SO/DO sebelumnya, maka barangnya kita input manual di sini. Kita langsung isikan di sini. Form-formnya sangat mudah dipahami di sini, ya. Kemudian ada sales receipt untuk menginput penerimaan penjualan. Diterima dari pelanggan siapa, nomor form customer receipt-nya berapa, bukti kas masuknya, payment date-nya, pembayarannya tanggal berapa, dibayar melalui rekening apa, bank apa atau kas di tangan. Kemudian kalau mata uangnya asing nanti currency-nya berapa, kalau mata uang rupiah tentu 1 ya. Cek numbernya berapa kalau pakai cek date-nya, tanggal pembayarannya atau ceknya cairnya kasnya tanggal berapa. Kemudian nanti di sini diisi, diklik kalkulatornya, cek amount-nya jumlahnya berapa. Kemudian kita pilih di bawah ini, nanti di paid faktur yang harus atau yang dibayar atau yang diterima pelunasannya dari pelanggan. Ini sekilas customer receipt. Yang terakhir adalah sales return untuk menginput retur penjualan. Ini bedanya dengan Mayap. Kalau Mayap itu pakai langkah yang gak banyak. Di Accurate, sales return maupun purchase return sudah ada modulnya, sudah ada menunya. Tinggal menginputkan diretur oleh siapa, nomor retur berapa, diretur atas faktur nomor berapa, sebab returnya apa, barang yang diretur apa, di sini di item description, sehingga nanti ketemu total returnya berapa. Ini sekilas tentang menu-menu yang ada di penjualan. Baik Bapak Ibu, kita mulai transaksi yang pertama tanggal 11 Juli, yaitu transaksi penerimaan penjualan. Diterima dari pelanggan prasandi atas nomor faktur SI 011 dengan cek BCA/IDR G235 sebesar 90 juta. Kemudian bukti penerimaannya CR22001. Ini kalau jurnal manualnya BCA/IDR debit, piutang usaha IDR kredit 90 juta. Transaksi ini kita input melalui menu sales receipt Bapak Ibu. Klik sales receipt. Diterima dari pelanggan prasandi. Ya. Karena prasandi pelanggan rupiah, maka tidak perlu input berapa kursnya. Kemudian formnya kita inputkan Bapak Ibu. CR garing 22 garing 001. Tertanggalnya 11/07/2022. Melalui BCA/IDR sudah, BCA/IDR benar. Nomor ceknya kita inputkan. Nomor ceknya G2345. Tertanggalnya 11/07/2022. Memonya kita isikan Bapak Ibu. Penerimaan atau pelunasan tidak apa-apa atas faktur nomor SI 011. Kemudian
faktur SI 011-nya kita centang di kolom pahit ini. Payment amount-nya 90 juta. Artinya di sini piutangnya 90 juta, kita terima 90 juta, tidak ada potongan penjualan, tidak ada diskon maupun denda. Kemudian terakhir kalkulator di check money kita klik Bapak Ibu. Ya. Ketemu 90 juta. Gampang Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, siap. Kalau sudah save and close. Ya. Kalau kita mau melihat jurnalnya, kita buka kembali sales receipt-nya. Back. Kemudian di sini kita klik show jurnal. Ini jurnalnya. BCIDR pada piutang usaha sudah sama dengan manualnya. Nah, memang acuannya manual ya. Baik. Sekarang masuk transaksi yang kedua. Penerimaan penjualan atau piutang dari pelanggan dolar. Masih sama di sales receipt. Diterima pelunasan piutang dari pelanggan Hijaz atas nomor faktur SI 078 kurs pada penerimaan ini 14.600 menggunakan cek F4567 BCUSD, bukti penerimaannya CR22002 ya, jumlahnya 15.500 dolar. Baik, kita klik dari sales receipt kembali. Pelanggannya Hijaz ya. Kemudian kita isikan currency-nya, kebetulan sudah sama 14.600. Kita oke. Iya. Ini kebetulan saya baru masuk, Pak. Oh gitu, Bu. Langkahnya iya, baru bisa masuk ini, Pak. Mohon maaf. Ya, ya. Bisa diulang transaksi yang sebelumnya, Pak. Ngikut yang ini aja dulu, Bu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa dilangkain, Pak. Ya, nggak apa-apa karena perusahaannya beda, nggak apa-apa, ya. Oke, Pak. Makasih. Yeah. Kemudian form numbernya sudah otomatis karena tadi kita mengisi sebelumnya. Kecuali Bu yang baru masuk ini nanti input manual CR22002. Payment date-nya kita inputkan tanggal 11/07/2022. Kemudian rate-nya sudah benar 14.600. Kemudian cek numbernya kita isikan F4567. Tertanggalnya 11/07/2022. Memonya pelunasan faktur nomor SI.078. Kemudian faktur yang dilunasi kita centang Bapak Ibu. Di sini 15.500 dolar. Tidak ada diskon di soal. Kemudian kita klik kalkulator di checkmount-nya. Ya. Kalau sudah kita simpan. Kalau sudah kita simpan. Tunggu, Pak. Ya, Bu.
Sudah Bapak Ibu? Sampun? Saya review ya. Nah, pertama kita pilih pelanggan Hijaz. Karena Hijaz ini pelanggan dolar. Astagfirullah, belum kepilih ini pelanggannya. Ya Allah, Hajaz. Karena pelanggannya Hijaz ini pelanggan dolar, maka pertama kita diminta untuk mengisi kursnya. Kursnya 14.600, kita isikan, kita klik OK. Kemudian kita isikan phone number CR22002. Payment date-nya 11.07.2022. Kemudian banknya kita cek lagi, bank BCA USD sudah oke, currency sudah oke, masukkan cek number 4F4567, tanggal cek sampai dengan tanggal transaksi 11.07.22. Kemudian memonya kita inputkan, keterangan transaksinya, pelunasan faktur nomor SI078. Setelah itu di daftar faktur yang belum terlunaskan kita centang SI078 di kolom paid-nya. Maka nanti akan muncul di payment amount di sini 15.500. Jika sudah, klik kalkulator di check amount, maka akan tertera $15.500. Nah, jika sudah, save and close Bapak Ibu. Sudah Pak. Sudah? Ya. Baik. Kita save and close. Nah, Ibu yang baru gabung, Ibu bisa kita tunggu untuk menyelesaikan transaksi 1, gampang. Tadi transaksi 1 sama dengan transaksi 2, hanya bedanya transaksi 1 dia tidak pakai, dia bukan pelanggan dolar, dia pelanggan rupiah. Nah, silakan transaksi 1 ini diinputkan. Jadi customer receipt langkah yang sama. Tunggu dulu Pak. Iya, ini sudah masih saya tayangkan. Iya. Oke, 2345. Transaksi yang ke-17 atau transaksi ketiga di penjualan, yaitu kasus penjualan tunai. Karena penjualan tunai berarti tidak ada pesanan sebelumnya, tidak ada pengiriman barang sebelumnya, karena pelanggan langsung ke tempat kita. Maka dokumennya ada 2 di sini Bapak Ibu, faktur dan tanda terima pembayaran. Dijual secara tunai barang dagangan dengan nota NT2201, bukti penerimaan CR 22003, nomor ceknya H2310 melalui BCIDR, nomor faktur pajaknya 010 bla 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 bla. Baik, kita inputkan Bapak Ibu. Penjualan tunai pertama kita inputkan fakturnya dulu Bapak Ibu. Kita klik sales invoice. Kemudian kita pilih pelanggan tunai. Di sini belum ada Bapak Ibu pelanggan tunai kita. Karena belum ada, kita klik new customer. Bapak Ibu juga belum ada tuh pelanggan tunainya? Belum Pak. Ya, belum Pak. Kita klik new customer Bapak Ibu. Klik new customer. Akan muncul kartu pelanggan. Customer numbernya sudah ada. Kita tinggal input customer name-nya. Pelanggan tunai. Ya. Karena pelanggan tunai tidak ada alamat, tidak ada macam-macamnya. Kita klik di term Bapak Ibu, di tab termin, di sini termin. Terminnya kita isikan Bapak Ibu COD karena pelanggan tunai. Sudah? Kemudian di tab sales kita klik Bapak Ibu. Untuk menginputkan PPN-nya, di teks 1 kita isikan PPN.
Ini kalau sekarang NIK-nya harus diinput Bapak Ibu, karena NIK sudah otomatis menjadi NPWP. Nah, kita ngatur ini apa namanya, posisi pelanggan kita itu di kacamata PPN dia sebagai apa. Kalau kita di sini ya 01 bukan pemungut PPN, karena yang kita yang memungut PPN, tokonya yang memungut PPN. Tapi karena ini tidak detail pajaknya, ya kita tidak isi pajaknya. Sudah, kita sudah mengisikan PPN, mengisikan termin dan nama pelanggan. Kalau sudah, kita klik OK Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita masukkan invoice kita Bapak Ibu, NT garing 2201 tertanggal 12.07.2022. Ship date-nya juga 12.07.2022. Sudah Bapak Ibu? Kemudian kita inputkan barangnya, karena ini penjualan tunai, maka barang-barangnya belum terinput di dokumen sebelumnya, di SO belum ada, di DO belum ada, maka di sini kita inputkan manual Bapak Ibu di sini. Ada Nokia X7, enter. Kuantitasnya 20. Kemudian Nokia 71 20, Nokia 51 10. Kemudian setelah kita inputkan barang-barangnya Bapak Ibu, di sini ada kolom invoice tax number, nomor seri faktur pajak. Kita inputkan nomor seri faktur pajaknya 01, maaf, keliru tempat saya. Sini 010, kemudian 900.22.1234567 keterangan penjualan tunai. Sudah Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, sampai. Ya. Kita masukkan fakturnya ini dulunya. Karena ini penjualan tunai, maka langsung uangnya kita terima. Bapak Ibu, di bagian bawah di sini ada pay, di bagian atas ada select receipt. Untuk menginputkan penerimaan dari penjualan tunai ini bisa menggunakan sales receipt, bisa menggunakan pay yang di bawah ini. Boleh klik pay, boleh klik sales receipt. Nanti sama-sama Accurate akan menampilkan dokumen sales receipt. Baik, kita klik sales receipt Bapak Ibu. Saya suka pakai yang atas, sales receipt. Kita klik sales receipt. Ya. Diterima dari pelanggan tunai dengan CR 2203, tanggalnya kita edit Bapak Ibu 12.07.2022 melalui BCAIDR, nomor ceknya H2310, tertanggalnya sama
12/07/2022. Memonya penerimaan penjualan tunai, nomor nota NT 2201. Karena kita membuka customer receipt ini langsung dari sales invoice, maka kolom paid-nya sudah otomatis tercentang Bapak Ibu. Tidak seperti tadi waktu transaksi 1 dan 2, kita mencentang sendiri faktur yang kita terima pelunasannya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Baik, jika sudah, kita klik save and close Bapak Ibu. Save and close kembali. Maka di sini di sales invoice-nya ada stempel paid ini, kalau saya besarkan ada stempel paid-nya. Bukti bahwa faktur ini sudah diterimakan pembayarannya. Kalau sudah, save and close kembali. Ada pertanyaan sampai dengan transaksi yang ketiga ini? Belum. Tidak ada lagi. Lancar ya Pak ya? Gampang. Ya, lancar. Baca bukunya juga langsung bisa. Oh ya, saya lupa. Jadi ketika kita menginput sales invoice, di samping kita bisa menyaksikan, melihat dokumen salesnya, kita juga bisa mencetak ininya Pak. Ini VAT invoice lokalnya. Jadi kita bisa mencetak faktur penjualan, kita juga bisa mencetak faktur pajaknya. Ini yang kalau kita klik di preview ini, di sini ada VAT invoice lokal ini. Kalau kita klik, ini faktur pajaknya. Jadi kalau nanti membuat studi kasus ini plus, makanya kalau di Jawa Tengah, saya selaku Ketua MGMP Akuntansi Jawa Tengah menyampaikan ke teman-teman, untuk perpajakan itu SPT masa kita selesaikan di kelas 11, termasuk PPN itu. Jadi kelas 11 semester awal itu KUP, kemudian langsung PPN dulu, baru pasal 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, selesaikan semua di kelas 11, kelas 12 untuk SPT tahunannya 1770 maupun 1771. Biar ketika praktikum jasa dagang sudah terintegrasi dengan praktek PPN-nya. Nanti di samping nyetak faktur biasanya, ini kalau kita klik di preview ini muncul faktur biasanya, ini faktur penjualan. Nah, juga sudah bisa mencetak faktur pajaknya. Jadi praktek PPN jalan, praktek akuntansi murninya juga jalan. Jadi kelebihan accurate ada di sini. Jadi fakturnya faktur pajak maupun fakturnya sudah ada di sini. Hanya ini belum diedit sama accurate ini. PPN-nya masih 10%, padahal sekarang sudah 11%. Tulisannya yang belum diedit. Tapi ini hitungannya sudah 11%. Ini untuk menampilkan faktur pajak dari sales invoice di accurate-nya. Kemudian transaksi berikutnya, penjualan tunai ke bendaharawan pemerintah, di mana mungkin Bapak Ibu ada yang jadi bendahara BOS di sekolah. Penjualan menggunakan dana BOS, dana APBN, di samping kena PPN juga terkena PPh pasal 22. Maka di sini kita akan belajar bagaimana penginputan PPh pasal 22 di accurate 5. Dan karena bendaharawan itu selaku pemungut pajak, maka PPN dan PPh pasal 22 juga dipungut oleh bendaharawan. Artinya PPN dipungut oleh kita, PPh pasal 22 juga oleh kita, oleh bendaharawannya. Baik, kita lihat studi kasusnya. Dijual barang dagangan secara tunai ke Pemkot Kota Surakarta dengan nota tunai NT 22/002, bukti terimaan CR 22004 ke kas IDR. PPN dipungut oleh Pemkot Surakarta sekaligus memungut PPh pasal 22 bendaharawan. Nomor faktur pajaknya sekian.
kita diminta membuat akun baru karena pajaknya baru. Pajak di kita baru ada PPN. Di sini kita diminta untuk membuat PPh pasal 22. Maka langkah pertama Bapak Ibu, kita membuat akun baru untuk PPh pasal 22. Kita klik dari list. Klik list Bapak Ibu. Terus ada chart of account. Kita klik list chart of account. Ya. Kemudian kita klik new. Sudah muncul ini form untuk membuat akun. Pertama kita pilih tipe akun yang akan kita buat. Ini tipe akunnya pajak, berarti masuk di other current asset. Nomor akunnya kita inputkan. Di soal sudah ada 1108 strip 003. Nama akun PPh pasal 22 kalian kurung penjualan. Kemudian kita buat akun yang kedua, yaitu PPh pembelian. Kita klik next Bapak Ibu. Tipenya other current liabilities. Ya. Nomor akunnya 2103 strip 003. Nama akunnya PPh pasal 22 pembelian. Kalau sudah kita klik OK. Dua akun sudah kita buat. Sudah Bapak Ibu? Akun baru sudah? Halo? Akun baru sudah Bapak Ibu? Bentar Pak. Ya. Saya ulang dulu. Ya, bisa diulang Pak. Ya, saya ulang dulu. Bentar. New sambil yang PPh dulu, PPh dulu ya. Sebentar. Saya refresh dulu. Ya. New. Kemudian nomor akunnya, nama akunnya, kemudian sub akunnya kita pilih PPh pasal 22 ini bagian dari atau anak dari pajak dibayar di muka. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, klik next Bapak Ibu. Tunggu Pak, tunggu. Ya. Oke Pak. Oke, sudah. Kemudian Bapak Ibu klik next. Kalau saya klik OK. Kan tadi udah bikin.
Kita bikin akun yang kedua. Nah, tipe akunnya other current liability. Nomor akunnya 2103003. Nama akunnya PPH pasal 22 pembelian. Kemudian sub akunnya PPH pasal 22 pembelian ini bagian dari akun atau anak dari induk akun hutang pajak. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian di daftar akun ini klik refresh. Tadi sub akunnya apa, Pak? Hutang pajak, Bu. Ya? Hutang pajak. Oh ya, oke. Ini hutang Kalau pajak. sudah, langsung next, Pak ya? Oke. Oke, sorry. Ya, kan sudah selesai. Kalau tadi kan waktu akun pertama klik next, sekarang kita mau buat akun yang kedua. Karena akun yang kita buat cuma 2. Nah, setelah ini kita klik OK. Ya. Oh iya, Pak. Kemudian refresh di tampilan chart of account-nya, maka sudah akan muncul akun-akun kita. Dicek di akun hutang pajak ada 2103003 PPH pasal 22 pembelian, other current liability saldonya 0. Kemudian di akun yang atas di pajak dibayar di muka, di sini juga sudah ada 1108003 PPH pasal 22 penjualan, tipe akun other current asset saldo 0. Baik. Langkah selanjutnya kita akan membuat customer baru, yaitu Pemkot Surakarta, karena di daftar Bapak Ibu, di daftar pelanggan kita sebelumnya belum ada Pemkot Surakarta. Caranya klik list customer. Untuk membuat customer baru, list customer. Kemudian klik new Bapak Ibu. C006 namanya Pemkot Surakarta. Kemudian klik terminnya. Tab terminnya kita klik COD. Ini pelanggan tunai COD. Kemudian klik di tab sales untuk menginputkan PPN-nya. Di sini PPN 11. Terminnya tadi COD, Pak ya? COD, Bu, ya. Karena penjualan tunai. Sudah? Kemudian klik di tab sales, inputkan PPN-nya. Teks tipenya kita pilih pemungut bendaharawan pemerintah, tipe pajaknya. Jika sudah, kita klik OK Bapak Ibu. Biasanya Pemkot punya NPWP ya, tapi soal saya tidak saya masukkan NPWP-nya Pemkot Surakarta. Hanya kita pahami kalau Pemkot bendaharaan pemerintah atau bendahara sekolah sama, dia berstatus sebagai pemungut pajak. Kalau sudah, klik OK. Kita refresh Bapak Ibu, kita pastikan
Sudah ada C006 Pemkot Surakarta. Baik, sudah Bapak Ibu nggih? Sudah Pak. Ya. Ini Sorong sudah hampir jam 10 ya Pak? Jam 11. Hah? Oh jam 11 ya, betul ya. 2 jam ya. Baik. Sekarang kita close jendela customer. Kita mulai menginputkan transaksi Bapak Ibu. Kita inputkan fakturnya dulu. Sales invoice. Kita inputkan customernya Pemkot Surakarta. NT02 sudah ada. Kita inputkan tanggalnya 13.07.2022. 13.07.2022. Sama seperti penjualan tunai sebelumnya, kita inputkan barangnya secara manual di sini Bapak Ibu. Premium. Soalnya premium 10. Kemudian ultra 10 juga. Nomor faktur pajaknya kita inputkan 010 900 22 1234567 Keterangan penjualan tunai ke Pemkot Surakarta. Sudah Bapak Ibu, di fakturnya sudah, di invoice? Ya Pak. Baik. Sudah Pak. Jika sudah, klik sales receipt untuk menginputkan pembayarannya. Di atas ada sales receipt Bapak Ibu. Nah, klik sales receipt. Nomor dokumen sudah ada, inputkan tanggalnya 13.07.2022 melalui BCA, kas IDR, lewatnya kas IDR. Nah, sehingga tidak ada ceknya, cek date-nya saja yang diisi 13.07.2022. Keterangan penerimaan penjualan tunai dipotong PPh. Sudah Bapak Ibu? Ya. Baik. Nah, jumlah yang diterima nanti dipotong dengan PPh pasal 22. Di sini di jurnal kita kasnya 92836.250 karena ada dipotong PPh maupun PPN-nya. Nah, bagaimana cara memasukkan PPh-nya? Di sini Bapak Ibu seperti waktu pembelian kemarin ada potongan dan pajak itu, denda dan apa itu. Klik di total diskonnya, klik kanan.
kita masukkan PPh pasal 22 dulu. Klik yang PPh pasal 23 ini Bapak Ibu. Di sini kita di apa namanya? Oh sebentar, saya lupa Bapak Ibu. Kita baru membuat nomor akunnya tadi, tapi belum membuat pajaknya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, maka nggak muncul di pajaknya. Sebentar, kita review dulu. Walaupun di tengah-tengah ini membuat pajak juga nggak apa-apa. Jadi tadi kita membuat akun PPh pasal 22, kemudian sudah membuat customer baru Pemuka Surakarta. Nah, kita buat pajaknya dulu Bapak Ibu. Pasal 22 lupa saya, belum ada di sini. Kita klik list other text. Kita klik teksis. Saya ulang dulu. Ini kita selani membuat kode pajak untuk PPh pasal 22. Okay. List other teksis. Nah, di sini kita klik teksis Bapak Ibu. Ini baru ada ada PPN, kita klik new. Namanya PPh pasal 22. Rate-nya sesuai aturan pajak 1,5. Kodenya kita kode PPN, kodenya apa tadi Bapak Ibu? PPNP ini kodenya T gitu saja ya, kodenya T. Ini description PPh bendaharawan 22 bendaharawan. Kemudian akun yang kita buat tadi kita pakai Bapak Ibu. Select test akunnya kita isi PPh pasal 22 yang penjualan. Purchase tag-nya kita isikan PPh pasal 22 yang pembelian. PPh. Nah, sudah Bapak Ibu? Sampun, Oke, Pak. klik OK. Ini kita refresh. Udah muncul PPh pasal 22-nya. Nah, jika sudah kita klik, kita close teksisnya, kita kembali ke customer receipt-nya. Klik kanan kembali, PPh-nya pasal 23 diklik. Kemudian belum muncul ya Bapak Ibu ya, sebentar. Karena terlanjur saya inputnya ini dulu. Sebentar. Ini kita close dulu Bapak Ibu, biar PPh pasal 22-nya muncul. Ini kita close dulu, kita cancel, jangan disimpan. Kita cancel dulu, terus klik no. Nah, kita kembali ke sales invoice, baru klik sales receipt. Kita edit kembali tanggal-tanggalnya 13.07.2022, lewatnya kas 13.07.2022. Memonya tadi penerimaan penjualan tunai dipotong PPh pasal 22. Sudah? Kemudian di total disknya kita klik PPh pasal 23-nya. Mudah-mudahan sudah muncul. Ini sudah muncul.
PPh pasal 22. Tunggu Pak. Ya, saya review ya Bu ya. Kalau sudah, klik kanan di total disk PPh pasal 23-nya diklik. Semua pajak diinput melalui PPh pasal 23 itu selain PPN. Kemudian di sini PPh-nya kita pilih PPh pasal 22. Di sini sudah dihitung otomatis Bapak Ibu oleh Accurate. PPh-nya sebesar 1413750. Sudah otomatis dikalikan harga sebelum PPN, yaitu 94250. Kalau sudah, klik OK. Ya. Nah, kemudian yang kedua, karena PPN-nya nanti juga diambil oleh Pemkot Surakarta, maka dari jumlah 103 ini nanti juga dikurangi PPN. PPN-nya berapa Bapak Ibu? Kita lihat di fakturnya, PPN-nya 10.367.500. Maka Pak, yang tadi itu banknya kasih ya, bukan bank? bukan KCDR ya, KCDR. Oke Pak. Nah, kita review kembali dulu. Jadi begitu kita sudah mengisi headnya, bagian kepala, kemudian bagian leher ini, kemudian bagian isi sudah tercentang otomatis. Nah, kemudian untuk memasukkan PPh pasal 22 yang dipotong oleh pemerintah, kita klik kanan tadi di PPh 23. Kemudian kita pilih di sini PPh-nya pasal 22. Kemudian angkanya sudah otomatis terisi, kita klik OK Bapak Ibu. Nah, kita klik kalkulator. Angkanya masih 103 karena di dalam 103 ini masih ada PPN-nya. Kemudian karena PPN-nya juga diserahkan atau dipungut oleh Bendaharawan Kota Surakarta, kita klik kanan lagi Bapak Ibu di PPh. Kita pilih sekarang PPN. Kita klik OK. Baru kalkulatornya diklik lagi. Wah, sebentar, ini belum mau Bapak Ibu. Ini sudah angkanya masih ke harga sebelum ada PPN. Ini PPh pasal 2-nya nggak bisa masuk. Bentar ya. Langkahnya ngikut buku akhirnya. Saya mau cari langkah baru, ternyata harus ngikut buku saya lagi. Saya review dulu. Ini tadi ketika saya klik PPh, pertama tadi kan kita milih PPh pasal 22. Ternyata nggak mau digabungkan Bapak Ibu karena tidak ada tanda plusnya di sini soalnya. Jadi begitu kita klik, kalkulatornya angkanya 103. Nah, 103 ini masih angka harga faktur ditambah PPN dikurangi PPh pasal 22. Padahal nanti PPN-nya juga dipungut oleh Pemkot Surakarta. Artinya harga yang diterima oleh Yosikapon itu senilai harga faktur sebelum pajak dikurangi dengan PPh pasal 22. Jadi kalau dalam faktur sudah ada PPN-nya, berarti ya
harga faktur dikurangi PPN dan dikurangi PPh pasal 22. Nah, untuk memasukkan yang PPN, kita klik lewat diskon ini saja Bapak Ibu. Klik diskon. Kita masukkan PPN-nya. PPN-nya berapa tadi Bapak Ibu? 10 367.500. Akunnya kita masukkan PPN keluaran. Nah. Kalau sudah klik OK. Kalkulatornya diklik. Maka jumlah kas yang diterima sudah 92.836.250 seperti yang ada di dalam jurnal manual. Tadi Pak yang dipilih apa? Yang di diskon akun. Diskon akun tadi yang PPh masuk di PPh pasal 23 ya Bu. PPh. Terus yang pertama PPh pasal 23. 23 saya ulang dulu lagi. Jadi dari 104.617.500 ini isinya adalah harga plus PPN. Nah, kemudian waktu Kota Surakarta bayar ke kita, ke Yusika pun Pemkot akan memotong atau memungut PPN-nya plus PPh pasal 22. Sehingga jumlah yang kita terima adalah harga faktur dikurangi PPN, dikurangi PPh pasal 22. Lah untuk menginputkan PPh pasal 22-nya, klik kanan, pilih PPh pasal 23. Kemudian di PPh pasal 23 di sini kita pilih PPh pasal 22 1,5%. Nah, perhitungannya sudah dihitung otomatis oleh Accurate. Kita tinggal klik OK. Sudah. Berarti kita sudah memasukkan ke dalam total diskon ini PPN, PPh pasal 22. Hanya angkanya tidak kelihatan. Tidak muncul di sini, tapi itu sudah terhitungkan. Kalau kita klik di kalkulatornya angkanya sudah berubah, tidak 104 lagi. Kemudian untuk PPN-nya kita klik kanan, kemudian pilih diskon rate, diskon. Kita masukkan jumlah PPN-nya. Di faktur jumlah PPN-nya 10.367.500. Nah, akunnya kita pilih PPN keluaran. Artinya kita mendebet PPN keluaran. Waktu di sales invoice PPN keluaran dikredit, karena ini dipungut oleh Pemkot, maka PPN keluaran juga dikeluarkan dari catatan, dia didebet. Klik OK. Lalu klik kalkulator, angkanya pastikan 92.836.250. Pak, saya kok 050. Apanya Bu? Saya 92.838.050 Pak. PPN-nya berapa tadi Bu? 10.367.500. Iya. Oh, enggak kebalik. Sama tadi PPN-nya Pak 10.3. Ya, apalagi balik angka itu. 700. Gimana kalau mau dibetulkan Pak? Di klik kanan lagi, diskonnya diklik, angkanya diedit, terus di OK. 10.360. Oh iya Pak. 10.360. Mau tanya nih Pak, Ya Bu, gimana? ini kalau cek amount saya kok jumlahnya 83 juta ya, 882.500. Berapa Bu? 83 juta 882.500. Sebentar. Di bagian amount di bawah ini 104 sama? Ya, sama Nah, di total diskon ada berapa Bu? 10.367.500. Di payment amount-nya sini berapa?
by amount. Di samping ini? Ya, 83 juta Mm-mm. 882.000. Oh, sebentar. Dicek dulu. Coba dicek anunya, pajaknya sebentar. Klik kanan di total diskon ini. PPh-nya dicek. Ya. Ya, Di sini 15% apa 1,5%? itu yang 1,5%. PPh-nya yang berapa? Ini PPh yang 22 1,5% ya? Iya, Mm-mm. maaf. Iya, 1,5%. Angkanya? 1.413.750. Coba diklik oke. Terus kalkulatornya diklik lagi. Oh iya, Sudah Bu? iya Pak. Itu sama. Sudah sama ya? Ya. Ya baik. Ya. Begitu Bapak Ibu transaksi ketika kita berhubungan dengan pemerintah, khususnya pembelian barang oleh pemerintah. Di samping mereka memungut PPN, mereka juga memungut PPh pasal 22. Ini kalau mau nyetak faktur pajaknya atau bukti potongnya ini, di sini ada di preview itu ada bukti potong bawah ini. Mudah-mudahan keluar. Tapi dia masuknya pasal 23, pasal 22 tidak muncul dia. Tapi nanti kalau pasal 23 bisa muncul. Tapi ini salah ini. Salahnya karena harusnya ini tidak masuk di pasal 23. Tapi karena memang kita inputnya tadi di pasal 23. Tapi nanti kalau karena memang faktor pasal 23 tidak ada bukti potongnya. Tidak ada bukti potongnya. Baik, jika sudah save and close, maka di sales invoice-nya sudah muncul stempel paid. Save and close kembali. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai transaksi yang keempat. Ini kalau Bapak Ibu ngajar Mio pakai Mio Premier ya. Kalau pakai Mio Premier bisa ini Bapak Ibu transaksi beginian. Transaksi selanjutnya 19 tanggal 14 Juli penawaran penjualan. Kita akan menginput sales quotation. Kita tadi sudah belajar sales receipt, sales invoice. Sekarang kita belajar menginput sales quotation. Dikirimkan penawaran penjualan kepada pelanggan Sandiaga Pun, nomor bukti SK22001 kurus 14.600. Lewat sini Bapak Ibu, sales quotation, pilih pelanggan Sandiaga Pun. Karena Sandiaga Pun pelanggan dolar, ini kita inputkan dulu 14.600. Klik OK. Setelah kita inputkan order buy-nya, kita inputkan nomor quote-nya SK22001 tertanggal 14.07.2022. Kemudian kita masukkan barang yang ditawarkan, kita inputkan manual Bapak Ibu. 10. Harganya kita input manual 451. Kemudian ultra 10 juga. Harganya kita input manual 329. Ya. Keterangan diisi penawaran penjualan.
Sampun? Sudah. Kalau sudah simpan Bapak Ibu, save and close. Hanya begitu saja. Kemudian transaksi 20 pesanan dari penawaran penjualan. Tadi kita ngirim quotation ke Sandiaga pun tanggal 15, Sandiaga pun order ke kita. Maka kita input sales order. Klik sales order Bapak Ibu. Dipesan oleh Sandiaga pun. Kursnya 14.600. Kita edit 14.600. Kita masukkan dokumennya. Nomor PO-nya PO SP 234. Nomor SO-nya SO garing 22001 tertanggal 15.07.2022. Barang diharapkan datang tanggal 18.07.2022. Sampun isi di atas ini. Sampun? Karena order ini berdasarkan quotation sebelumnya, maka untuk menginputkan barang di item sini Bapak Ibu cukup klik quotation. Klik quotation, centang. Klik OK. Ya. Kemudian deskripsinya kita ubah menjadi pesanan penerimaan, pesanan penjualan. Tidak ada biaya lain-lain, aman berarti. Tidak ada uang muka juga berarti aman. Berarti kita hanya mengisi sales ordernya saja. Unit price-nya Pak. Unit price sudah ada otomatis karena di sales quotation sudah terisi. Unit price kan saya ini kok 5.400.000 Oh, Pak. iya. Itu tadi waktu ngisi sales quotation tidak diedit mesti unit price-nya. Oh iya Pak. Anu aja Bu. Kembali ke saya. Ini di cancel dulu. Yang mana Pak? Di sales ordernya. Sales ordernya di cancel dulu. Pak. Cancel terus no. Ya. Buka sales quotation-nya dulu lagi. Sales quotation-nya dibuka lagi. Harganya diedit unit price-nya. Oh iya, saya lupa tadi. Berarti saya bikin ulang ya Pak? Nggak usah dibikin ulang, dibuka aja. Dibuka terus diedit harganya. Sandiaga. Sudah sebenarnya di save and close kalau sudah diedit. Kemudian buka lagi Pak, SO. kayaknya saya harus isi ulang. Harus isi ulang Pak ini karena kosong tadi. Apanya? Ini Pak yang sales questionnya. Loh, di back loh Bu, nih di back di sini nih, di back kiri hijau-hijaunya diklik kiri no. Udah Pak. Kan tadi udah buat. Iya. Ya. Muncul ini item has not been entered. Sebentar. Yang ini sudah yang sales ordernya sudah di cancel atau tadi? Sudah saya cancel Pak ya. Sudah di no? Sudah. Tidak yes kan? Tidak Pak. Oke. Nah, kemudian buka sales quotation-nya, panah ke kiri, kita buka sales Oh iya quotation-nya. Pak. Ya oke Sandia. Pak. Tunggu Pak ya, tunggu. Siap Ya. Bu. Kita nggak kemana-mana kok Bu. 45
51,329. Oke, kalau sudah saya save and close Pak ya. Oke, save and close ya. Kemudian klik sales order ya. Klik sales order. Ya. Ya, ya. Sudah? Nah, untuk menginputkan itemnya tadi klik quotation, tidak diinputkan manual di sini jika sales order ini sudah ada quotationnya sebelumnya. Tetapi jika sales order ini tidak ada quotationnya sebelumnya Bapak Ibu, maka barangnya diinput manual. Karena ini sudah ada quotationnya, kita klik quotation, centang, sehingga barang-barangnya sudah dipindahkan ke item di sales order ini. Kemudian inputkan description Bapak Ibu. Jika sudah, save and close. Bapak. Save and close ya. Baik. Transaksi berikutnya. Satu lagi ya, biar Papua tidak terlalu malam. Nanti besok bangunnya kesiangan nih Pak Krisna. Kita tutup di transaksi 21. Pesanan penjualan dengan uang muka. Dengan uang muka. Diterima pesanan dari pelanggan Hamdalah pun dengan nomor SO22002 tanggal 16 dikirim tanggal 18. Barangnya ini Bapak Ibu, PPN-nya totalnya sekian. Kemudian ada uang muka sebesar 7.700.000. Kemudian ada PPN-nya 11%. Totalnya 7770. Kemudian ini tanda terima uang muka dari pelanggannya. Maka transaksi ini, pesanan penjualan dan uang muka itu sama dengan pesanan pembelian dan uang muka, membuka 3 dokumen. Pertama pesanan penjualan, kemudian uang mukanya membuka invoice, kemudian penerimaannya membuka resip. Kita mulai dengan menginput pesanannya dulu. Klik sales order. Dipesan oleh Hamdalah pun, nomor PO-nya M003. Di soal M003. SO sudah otomatis, tertanggalnya kita edit 16/07. Tanggal diharapkan barang dikirim 18/07/2022. Karena pesanannya ini tidak ada quotation-nya sebelumnya, maka item-itemnya kita inputkan manual di sini Bapak Ibu. Nokia 61 Plus jumlah 10, harga 2.300.000. Kemudian XZ 5, harga 2180. Iya. Keterangannya pesanan penjualan. Sudah Bapak Ibu? Ya baik Bu. Di sambil ngomong ya.
Perjuangan ibu-ibu nih Pak Grace. Ya sudah Pak. Ya, sambil ngomong sama di kode bapaknya. Kemudian karena ada uang muka Bapak Ibu, maka kita klik down payment, di atas ada down payment. Akan terbuka sales invoice. Nomor invoice-nya kita edit Bapak Ibu, SI 22001, tanggal 16/07/2022. Yeah. Ship date-nya 16/07/2022. Kemudian masukkan down payment-nya Bapak Ibu. Di soal down payment-nya 7.770. 7.770. Kita inputkan di unit price. Ya. Nomor faktur pajaknya uang muka 101.913.456.680. Ya. Keterangan uang muka pesanan penjualan. Sampun? Lalu kita klik sales receipt untuk mencatat uang mukanya, penerimaannya. Klik sales receipt Bapak Ibu. Oke? Ya. Alhamdulillah pun CR 005 tanggalnya 16/07/2022. Ke Mandiri IDR Bapak Ibu, banknya Mandiri IDR. Ya. Nomor ceknya 424 tertanggal 16/07/2022. Keterangan penerimaan uang muka atas SI 22001. Jika sudah, simpan tutup, save and close. Sampun? Ampun Pak. Save and close di customer receipt. Ada stempel pad di sales invoice. Save and close lagi. Save and close di sales order. Baik. Kita sampai separuh dulu Bapak Ibu. Ini sampai jam 22 waktu Indonesia bagian barat atau jam 11 jam 23 waktu Sorong tempatnya Pak Krisna. Nah. Ya. Sementara sampai ini dulu, sampai transaksi keberapa ini sampai nggak lupa saya ya. Transaksi 21, pesanan penjualan dan uang muka mata uang rupiah. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita close pertemuan malam ini Bapak Ibu silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa diterima, bisa dipahami? Ya, sementara ini. Insya Allah Pak. Insya Allah. Baik. Ye. Nanti Bapak Ibu coba ulang, dikerjakan ulang.
sampai transaksi ke 16 ini. Besok malam jika umur panjang kita lanjutkan sisanya untuk transaksi penjualan. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya malam hari ini. Mohon maaf, cari waktu yang sama-sama bisa itu ya kayaknya itu ya nunggu tahun 2200 kayaknya. Maka ya berapapun yang gabung kita bisa selesaikan sedikit demi sedikit. Yang belum bisa gabung nanti bisa belajar mandiri menggunakan rekaman kita malam hari ini. Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.